pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, pastikan kamu sudah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Anak-anak, hari ini kita akan kembali memulai membaca novel modern. Pastikan novelnya sudah ada di samping kamu ya. Silakan baca dengan durasi 5-10 menit. Berikutnya, kamu isi link yang akan Miss berikan. Semangat membaca! Anak-anak, kamu sudah selesai membaca novel. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Nah, apa saja? Ada 7. Yang pertama tema, 2 tokoh dan penokohan, 3 latar, 4 alur, 5 amanat, 6 sudut pandang, 7 gaya bahasa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dengarkan ya, kamu simak baik-baik. Kita awali dengan tema. Tema adalah pokok persoalan dalam cerita yang menjadi dasar sebuah cerita. Nah, kamu harus tahu dulu temanya apa, baru kamu bisa menuliskan sebuah cerita. Contoh tema adalah tema persahabatan atau kekeluargaan. Nah, itu secara umumnya. Kalau secara khususnya kamu bisa menuliskan misalnya temanya mengenai kemiskinan sebuah keluarga. Yang kedua yaitu latar atau setting adalah gambaran dari keadaan cerita. Latar terbagi 3 yakni waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga yaitu alur atau plot adalah rangkaian jalan cerita yang terbentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa. Nah, tahapan rangkaian peristiwa inilah yang menjadi struktur teks, yaitu perkenalan, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Kalian sudah belajar ya. Kita bahas ulang struktur teks ya. Yang pertama ada perkenalan. Pada bagian ini memperkenalkan para pelaku, apa yang dialami pelaku, dan di mana terjadinya peristiwa. Kemudian bagian komplikasi berisi konflik atau masalah yang mulai muncul. Kemudian para pelaku bereaksi terhadap masalah tersebut. Kemudian yang ketiga ada klimaks. Pada bagian ini masalah mencapai pada puncaknya. Yang keempat resolusi. Bagian ini masalah terpecahkan dan menemukan penyelesaian namun belum selesai. Yang kelima terakhir adalah koda. Cerita dianggap selesai dan biasanya diakhiri dengan kebahagiaan atau kesedihan. Alur terbagi 3, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran atau maju mundur. Unsur yang keempat yaitu tokoh dan penokohan. Nah, karakter tokoh terbagi 3, yaitu ada protagonis, karakter yang mengangkat sisi baik, antagonis, karakter yang berlawanan dengan karakter protagonis dan memberi konflik pada tema, dan yang ketiga adalah tritagonis, karakter penengah yang menjadi pendamai atau pengantara protagonis dan antagonis. Yang kelima, amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari isi cerita. Posisi amanat dalam sebuah cerita terkadang secara langsung atau tersurat atau tersembunyi atau tersirat dalam sebuah cerita. Jadi maksudnya kamu harus membaca terlebih dahulu, kamu memahami isi cerita terlebih dahulu, baru kamu ambil simpulannya kira-kira amanatnya apa. Itulah dimaksud dengan tersirat, dia tersembunyi. Sedangkan tersurat langsung tertulis di bawah atau di akhir isi cerita. 6. Sudut pandang merupakan salah satu strategi yang dilakukan pengarang untuk menyampaikan ceritanya, atau bagaimana penulis menempatkan dirinya dalam cerita. Apakah dia sebagai pelaku utama atau dia hanya sebagai pencerita saja? Terakhir yang ketujuh yaitu gaya bahasa, merupakan ciri khas penulis dalam menyampaikan hasil tulisannya. Nah, terkadang ada penulis menggunakan majas, diksi yang tepat, berbentuk narasi maupun dialog untuk menunjang tulisannya. Perhatikan contoh. Nah, kita akan membandingkan teks narasi berdasarkan unsur intrinsik teks narasi. Nah, di sini Miss ambil teks narasi Imajinasi Salawat Dedaunan halaman 39 dan teks narasi Fantasi Sekelumit Cerita dari Sekejap Mimpi halaman 43.
Nah, ada 6 sudut pandang yang dibahas di sini. Yang pertama tema. Nah, ternyata temanya sama-sama berkaitan dengan penyesalan seseorang. Satu kepada Tuhan, satu lagi penyesalan seorang anak. Nah, kemudian yang kedua tokoh dan penokohan. Di sini ada tokoh nenek Haji Ibrahim, jemaah atau warga untuk teks narasi salawat dedaunan. Sedangkan teks narasi sekelumit cerita dari sekejap mimpi ada tokoh aku, bapak, dan 2 pria bertopi yang tidak diketahui siapa, yaitu misterius. Untuk unsur intrinsik yang keempat yaitu alur. Untuk teks 1 alurnya maju, teks 2 bolak-balik. Nah, teks yang pertama amanatnya jadilah orang yang berguna sebelum menyesal. Untuk yang teks 2 ingatlah keluarga terutama orang tua dalam situasi apapun. Jadi sama-sama tentang penyesalan ya. Untuk sudut pandangnya, teks pertama atau teks narasi salawat dedaunan itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Buktinya adalah penggunaan nama orang di sana, yaitu ada nama Haji Ibrahim, nenek. Selain penggunaan nama orang, juga menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia, kata dia. Nah, sedangkan untuk teks narasi sekelumit cerita dari sekejap mimpi menggunakan sudut pandang orang pertama dengan bukti penggunaan nama diri tokoh atau penulis dengan menggunakan kata aku. Selanjutnya, perhatikan contoh mengidentifikasi unsur intrinsik teks narasi. Kali ini Miss akan membahas teks Mentega Ajaib halaman 59. Di sini Miss berikan dalam bentuk tabel. Kamu bisa lihat langsung unsur-unsur intrinsik, kemudian bukti dalam teks supaya kamu tidak asal jawab ketika Miss tanya. Intrinsik yang pertama yaitu tema. Jadi temanya adalah kegemaran anak terhadap makanan. Bukti dalam teks, kamu harus baca dulu isi teks secara keseluruhan. Nah, yang kedua, tokoh dan penokohan. Ada 3 tokoh, yaitu tokoh Ivan, baik, Ibu Ivan, penyayang, Teto, ramah. Buktinya sudah Miss berikan itu. Contohnya kalau Ivan pada kalimat ke-11, ya Bu, nah berarti dia anaknya baik dan bertanggung jawab. 3 latar. Jadi latarnya di sini waktu ada pagi hari, tempat di rumah Ivan dan di dunia makanan, dunia khayalannya. Kemudian suasana itu menakjubkan. Nah, selanjutnya yang keempat alur. Nah, alur ini kan terbagi 3, alur maju, mundur, dan campuran atau bolak-balik. Yang dimaksud dengan maju adalah ketika alurnya itu dari awal sampai akhir itu terus maju dan tidak akan kembali ke belakang ceritanya. Nah, itu dimaksud dengan alur maju. Sedangkan alur mundur itu dimulai dari akhir cerita, kemudian kembali lagi pada maju. Nah, terus sampailah habis. Nah, itu dimaksud dengan mundur. Sedangkan alur bolak-balik, maju mundur atau campuran itu bisa saja dimulai dengan di tengah cerita, kemudian mundur ke belakang, kemudian maju, kemudian bolak-balik isi ceritanya, ya. Nah, untuk amanat, makanlah sesuai kebutuhanmu. Nah, amanat dalam teks Mentega Ajaib ini tersirat dari isi cerita. Jadi kamu harus baca dulu ceritanya sampai habis. Kemudian yang ke-6 sudut pandang, menggunakan sudut pandang orang pertama dengan adanya tokoh Ivan sebagai pengarang. Dia mengisahkan tentang dirinya sendiri. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Jadi unsur intrinsik teks narasi itu ada 7. Yang pertama tema, 2 latar, 3 alur, 4 tokoh dan penokohan, 5 amanat, 6 sudut pandang, dan 7 gaya bahasa. Nah, Miss harap kamu paham ya. Jika tidak, kamu boleh bertanya lagi dan ulang kembali tonton videonya. Oke anak-anak, sampai jumpa.